Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosni SPDI, nomor peserta 721062000496, Guru Pendidikan Agama Islam, SD Negeri 2 Dolo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 LPTK Universitas Islam Dato Karama Palu. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan UKIN kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 2 Dolo dengan materi Aku Senang Berakhlak Terpuji Gaya Hidup Bersih. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Siapa yang bisa maju di depan? Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Silakan duduk. Kita sama-sama membaca surat An-Nas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sekarang coba perhatikan. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah pendidikan agama Islam dan buku pekerti, yaitu Aku Senang Berakhlak Terpuji Gaya Hidup Bersih. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menegaskan bahwa hidup sehat, hidup bersih, hidup rapi, dan hidup teratur sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menampilkan sikap hidup bersih, hidup rapi, dan hidup teratur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui model pembelajaran
The education, diagnosis, mapping, dan metode diskusi. Peserta didik dapat menyimpulkan arti gaya hidup bersih, gaya hidup rapi, dan gaya hidup teratur dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, melalui model pembelajaran proyek basic learning dan metode kerja kelompok, peserta didik dapat membuat kreasi dena lingkungan rumah yang bersih, kreasi dena lingkungan rumah yang rapi, dan kreasi dena lingkungan rumah yang teratur. Ayo, yang sebelah mana yang lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor? Ini lingkungan yang kotor. Ini lingkungan yang bersih. Pertanyaan tematik 1. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Maksudnya gambar yang tadi. Dari gambar yang tadi, coba ini kotor, dan sebelah sana bersih. Yang kotor banyak sampahnya, yang bersih ada sampahnya. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan? Apalagi kalau kita tidak menjaga kebersihan lingkungan? Bisa sakit. Iya, bisa Sakit. apalagi banyak. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ala-Alan. Mana ada anak? Nih, ada bener. Betul ya muncul. Wah, ada cakep bener. Cakep bener. Iya, teman-teman ingat ya, kita harus jaga kebersihan dan kerapihan. Ada kita nyanyi yuk. Ayo, teman-teman ikutan juga ya. Kita bernyanyi sama-sama. Mari juga hidup better, bersih, rapi, dan teratur. Nyanyi, ayo. Sama-sama, ayo. Kita masuk di fase 1, orientasi masalah. Video tentang hidup bersih dan sehat. Yuk, kita simak video di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Dian. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini kita akan belajar pada materi hidup bersih dan sehat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. Allah mencintai orang beriman yang bersih dan menyucikan diri.
Rasul pun mencintai orang yang kuat dan sehat. Ayo kita amati dan ceritakan kedua gambar ini. Gambar pertama terlihat sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik sedang berolahraga. Dan gambar kedua terlihat beberapa orang anak saling kerjasama membersihkan lingkungan. Nah, itu semua merupakan contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Nabi Muhammad SAW menyukai kebersihan. Kebersihan menjadi kebiasaan orang beriman. Bersihkanlah dirimu. Sesungguhnya Islam itu mengajarkan kebersihan. Orang mukmin yang bersih akan sehat. Orang mukmin yang sehat akan kuat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup bersih dengan cara membersihkan badan. Membersihkan badan dengan biasakan mandi 2 kali sehari. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah bermain dan sebagainya. Menggosok gigi dengan benar dan kuku yang panjang harus dipotong. Kita juga harus membersihkan pakaian. Pakaian kotor harus dicuci. Pakaian juga harus rapi, serta membersihkan lingkungan sekitar. Rumah yang sehat disapu setiap hari agar selalu bersih. Halaman harus bersih dari sampah. Tempat sholat juga harus bersih. Tempat tidur harus kita bersihkan dan kita rapikan. Hidup sehat dengan cara makan dan minum yang teratur, istirahat, olahraga, ibadah, dan lain-lain. Agar lebih semangat, ayo kita tepuk tangan Islami. 1, 2, 3. Tepuk anak sehat. Hidup bersih, hidup sehat, badan bersih, badan kuat, badan sehat, berguna, Ibu mau tanya, siapa di sini ingin dicintai oleh Allah? Jika ingin dicintai Allah, katakan, aku harus hidup sehat. Ayo kita amati dan ceritakan kedua gambar ini. Gambar pertama terlihat sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik sedang berdoa. Mereka berdoa sebelum makan. Dan gambar kedua terlihat anak laki-laki sedang tidur. Dia tidur miring ke kanan karena ia tahu bahwa Rasulullah SAW menganjurkan tidur miring ke kanan. Selain itu, tidur miring ke kanan juga bermanfaat bagi kesehatan. Nah, anak-anak jangan lupa baca doa sebelum dan sesudah makan. Jangan lupa juga berdoa sebelum tidur dan tidur miring ke kanan. Ibu mau tanya, siapa di sini yang masih tidur tengkurap? Allah tidak menyukai tidur tengkurap. Selain itu juga tidak baik bagi kesehatan. Maka tidur harus miring kemana anak-anak? Miring ke kanan. Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Kita harus mencintai alam ini, menjaga dan memelihara lingkungan. Tidak menebang pohon sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Tahukah anak-anak apa akibat menebang pohon sembarangan? Dapat mengakibatkan terjadinya bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kesuburan tanah berkurang, dan lain sebagainya. Anak-anak tidak boleh membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat, menjadi tersendat, aliran air tidak lancar,
dan dapat menimbulkan banjir dan juga dapat menyebabkan ikan-ikan mati. Nah, anak-anak, ketika melihat sampah berserakan, buanglah ke tempat sampah ya. Manfaat peduli lingkungan: menjadi manusia pandai bersyukur karena Allah telah menciptakan alam semesta ini. Maka bukti syukur kita harus menjaga dan memelihara lingkungan, terhindar dari penyakit, dari ancaman banjir. Lingkungan menjadi lebih sejuk dan lebih indah, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan sebagainya. Ayo kita amati dan ceritakan kedua gambar ini. Gambar pertama, terlihat seorang anak laki-laki sedang membuang sampah pada tempatnya. Dan gambar kedua, terlihat anak perempuan sedang menyiram bunga. Kedua gambar tersebut memperlihatkan sikap peduli terhadap lingkungan. Maka sikap kita harus membuang sampah pada tempatnya. Manusia butuh makan dan minum. Dengan makan dan minum teratur, menjadikan tubuh sehat dan kuat. Anak-anak jangan lupa, sebelum dan sesudah makan, harus mencuci tangan. Dengan mencuci tangan, kita terhindar dari kuman, bakteri yang menyebabkan penyakit. Makan harus duduk dan menggunakan tangan kanan. Makan secukupnya dan tidak berlebihan. Tidak mencela makanan. Contoh mencela makanan misalnya perkataan seseorang, terlalu asin, makanan ini kurang garam, terlalu asam, belum matang. Tidak boleh ya anak-anak. Kita wajib bersyukur karena masih bisa makan. Sebelum dan sesudah makan harus berdoa. Ada yang sudah hafal doanya? Yuk lafalkan bersama-sama. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami atas rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan telah menjadikan kami orang-orang yang berserah diri. Anak-anak, ibu mau tanya, ada yang bisa menyebutkan makanan yang bersih dan sehat apa saja? Sekarang ibu tanya, ada yang bisa menyebutkan makanan yang bersih dan sehat? Makan, coba makanan apa? Wortel, ikan, bayam, brokoli. Ya, betul. Sayur-sayuran seperti brokoli, wortel, dan bayam. Buah-buahan seperti jeruk, pisang, dan alpukat. Juga susu, telur, ikan, daging, dan sebagainya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Kesimpulannya, Allah mencintai orang beriman yang bersih dan menyucikan diri. Rasul pun mencintai orang yang kuat dan sehat. Kita harus hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat terdapat banyak manfaat. Hidup bersih dan sehat
Sebelum dan sesudah makan harus mencuci tangan. Makan harus duduk dan menggunakan tangan kanan. Makan secukupnya dan tidak berlebihan. Juga tidak mencela makanan. Sebelum dan sesudah makan harus berdoa. Coba sekarang ibu tanya, apa yang kalian lihat dari video yang telah ditayangkan? Ya. Tidak boleh buang sampah. Apalagi? Tidak boleh makan sambil. Pertanyaan kedua, mengapa bisa terjadi seperti itu? Contohnya, kalau buang sampah sembarangan mengakibatkan apalagi banyak nyamuk. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki lingkungan? Ya? Iya, harus membersihkan lingkungan. Fase yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok. Kedua, memberi LKPD tugas kelompok. Yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Sebelum guru bagi alat tulisnya, coba dengarkan. Kita menggambar hari ini, buat kreasi gambar sederhana dena lingkungan rumah yang bersih. Seperti apa dena lingkungan yang bersih? Yang bersih. Iya. Ada pohonnya, apa lagi? Ada pohonnya, ada apa lagi? Kalau lingkungan yang bersih. Ya, ada tempat sampah. Apa lagi? Ya, sudah. Mana rumahnya? Ayo. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gambaran lingkungan yang bersih. Ada rumah, ada pohon, ada bumi, ada tong sampah, ada matahari, ada pelangi. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyaksikan gambar yang kami buat. Di sini ada pohon, ada matahari terbit, ada burung, ada sawah. Baik. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Gambar lingkungan yang belum bersih. Dan kami Dan kami akan menggambar lagi gambar yang lebih bersih. Ini ada awan, pelangi, pohon. iya. Inilah presentasi kami. Assalamualaikum
Siapa lagi? Siapa lagi yang mau mengomentari? Coba lihat. Kelompok dua. Iya, bagus. Coba perhatikan di depan. Guru memberikan penguatan. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan oleh seluruh warga masyarakat. Kebersihan lingkungan memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang sehat, nyaman, dan kondusif untuk kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu, kita harus peduli, disiplin, dan proaktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, baik melalui tindakan sehari-hari maupun tindakan gotong royong. Refleksi. Guru memberikan refleksi. 1. Apa yang kita pelajari hari ini? Iya, menggambar. Apa lagi? Mengenal lingkungan. Iya. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian saat berada di tempat yang bersih dibandingkan dengan yang kotor? Kalau tempat bersih, iya. Kalau bersih kita merasa nyaman. Kalau kotor tidak merasa nyaman. Iya. Kalau kotor kita tidak merasa nyaman. Evaluasi. Ini adalah hasil karya kalian tadi. Kesimpulan. 1. Hidup bersih artinya hidup dalam keadaan terbebas dari kotoran. Yang kedua, berapa hal yang harus dijaga kebersihannya, yaitu kebersihan diri sendiri, kebersihan pakaian, dan kebersihan lingkungan. Coba kalau lingkungan, kebersihan diri sendiri contohnya apa? Sampo. Iya. Kebersihan pakaian. Siapa yang bisa contohkan kalau kebersihan pakaian? Kalau kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Ayo, karena pembelajaran kita sudah berakhir, maka sebelum itu kita membaca doa. Ayo sama-sama. Terima kasih. Dan kita pada pagi hari ini telah selesai. Iya, tepuk tangan semua. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Ayo. Amin. Sebelum kita pulang, jabat tangan